Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial untuk mengimport soal ke dalam fasilitas e-learning Moodle yang berbasis Moodle menggunakan format GIF. Ya, jadi tentu di dalam Moodle salah satu fasilitasnya adalah kita bisa membuat kuis ya. Di dalam kuis itu kita bisa membuat soal. Jadi kalau kita mau cek misalnya kita di sini kita aktifkan dulu editingnya. Nah, tentu di sini kalau kita mau ingin bikin kuis, kita kan bisa add activity or resources ini ya, or resource. Jadi di sini kita bisa klik kuis. Nah, di dalam kuis ini kan tipenya macam-macam nanti yang jelas, tapi kita harus punya soalnya dulu, atau kita bisa buat soalnya berbarengan dengan kuis tersebut. Nah, biasanya kalau kita mau buat soal, kita mengkoleksi soal, kita akan simpan di bank soal kan ya. Nah, di sini kalau kita membuat soal langsung dari Moodle-nya itu agak merepotkan karena dia kurang nyaman gitu kalau kita buat langsung di Moodle, karena apa ya, jadi tampilannya dan cara pengisian nilai dan scoring dan lain sebagainya itu kurang nyaman. Akan lebih nyaman kalau kita misalnya membuat soalnya itu di format yang lain dulu, misalkan kita buat di Microsoft Word atau kita menggunakan Notepad sebagai plain text, baru nanti kita import ke dalam Moodle-nya, dan itu akan lebih mudah kita membuat soalnya. Nah, di sini ketika kita sudah buat soal di dalam bentuk format yang kita inginkan, jadi menggunakan fasilitas misalnya Microsoft Word ataupun misalnya menggunakan Notepad, nanti baru kita akan upload ke Moodle-nya, dan itu akan lebih mudah ya. Nah, caranya gimana? Mungkin kita akan lihat dulu di bank soal. Jadi kalau dilihat di sini di question bank ini, bank soal, nanti kita akan menggunakan fasilitas import yang ada di sini ya. Jadi ini ada import, kita klik dulu import, open link in new tab. Nah, di dalam fasilitas import ini kita bisa menggunakan beberapa jenis format file. Di sini adalah list format file yang memungkinkan kalau kita mau upload soal yang sudah kita tulis. Di sini saya pernah memberikan tutorial tentang icon format. Jadi yang icon format ini hanya bisa untuk pilihan ganda gitu ya. Jadi kalau ingin lebih jelasnya kita bisa klik yang di klik tanda tanya ini untuk more help. Jadi ini penjelasannya ada di sini juga. Ini simple format untuk mengimport simple format untuk mengimport pilihan ganda ya, pertanyaan pilihan ganda dari text file. Nah, sedangkan yang akan kita lakukan sekarang adalah menggunakan format GIF ya. Kalau icon format itu hanya bisa untuk pilihan ganda, GIF ini tipe format GIF ini bisa macam-macam dia. Jadi kita lihat di sini, GIF format enables multiple choice, true false, short answer, matching, missing word, numerical, and essay question. Jadi dia lebih banyak yang bisa dia bisa menampung lebih banyak jenis pertanyaan ya. Untuk lebih jelasnya mungkin Anda bisa klik di more help ini. GIF format more help misalnya, kita klik. Nggak mau diklik kanan. Jadi ini kita klik more help-nya, misalnya kita lihat. Nah, ini adalah laman help di Moodle tentang GIF format. Jadi di sini yang akan kita lihat, kita nggak akan lihat semua, cuman ada berapa banyak tipe sih pertanyaan yang bisa dikerjakan menggunakan format GIF ini. Jadi di sini bisa dilihat di question format examples ini ada 1, 2, 3 sampai 9 ya. Jadi mulai dari pilihan ganda dengan banyak jawaban, benar salah, jawaban singkat, jawaban pendek itu, terus mencocokkan atau menjodohkan kata, terus missing word yaitu kita mengisi kata yang hilang gitu ya, melengkapi kalimat gitu, numerical questions, jadi dia pertanyaan yang isiannya berupa angka gitu. Nanti di sini kalau numerical questions itu
Selain kita ngisi angka, kita bisa juga tetapkan errornya ya, errornya plus minus angkanya itu juga bisa ditetapkan. Kemudian bisa juga tipe esai dan deskripsi. Jadi satu format gitu ini cukup bisa menampung banyak tipe format soal ya, ada 9 jenis gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat di sini ada contoh-contohnya. Kalau kita lihat di sini simbol-simbol yang digunakan di sini dijelaskan. Ini simbolnya apa, penjelasannya di sini. Kemudian kalau lihat kayak gitu kan mungkin kita kurang jelas ya. Langsung kita bisa lihat di sini ada contoh-contohnya. Ya, ini kalau misalnya ini benar salah itu kayak gini cara nulisnya. 1 + 1 sama dengan 2 ini benar, maka di dalam kurung kurawal ini T, true gitu ya. Kalau salah ya F gitu, false. Q1 di sini apa? Q1 ini adalah nama pertanyaannya gitu ya. Kemudian ini adalah contoh benar salah. Kemudian multiple choice. Jadi di sini bisa multiple choice kayak gini. Kita bisa lihat di sini ada beberapa pilihan. Kalau ada tanda sama dengannya ini artinya yang benar. Yang benar adalah yellow ya. What's between orange and green in the spectrum? Yellow, itu yang benar. Nah, di sini kalau ada tanda ini hash ini ya, tanda pagar ini komentar ya. Jadi nanti kalau dia misalnya menjawab yellow akan muncul tulisan right gitu, benar. Kemudian right good gitu. Ini adalah apa namanya? Komentarnya gitu. Kemudian kalau ada ini simbol tilde ini artinya menandakan dia pemisah sebagai jawaban yang lain. Jadi pilihannya adalah yellow, kemudian red. Jadi ada lagi blue. Nah, ini ya. Terus setelah tanda hash atau tanda pagar ini semuanya adalah berupa komentar. Wrong, it's yellow dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tipe soal yang berikutnya, fill in the blank atau isian gitu ya. 2 ditambah titik-titik sama dengan 4 gitu. Nah, di sini tuh jawabannya. Jadi dia memberikan 2 pilihan yang bisa benar, sama-sama benar. Dia bisa berupa tulisan to sebagai tulisan atau to sebagai angka gitu ya. Kemudian matching, mencocokkan. Mencocokkan ini apa? Jadi kalau kita mau bikin soal mencocokkan itu misalnya contohnya seperti ini. Hewan mana yang makan makanan, gitu. Maksudnya hewan apa yang makan apa gitu ya. Hewan apa yang makan apa. Di sini cat, jodohnya adalah cat food. Kemudian dog, jodohnya adalah dog food. Jadi kalau dibuat kayak gini nanti dia otomatis berubah menjadi tipe soal yang mencocokkan. Kemudian di sini ada math range question. Jadi ini untuk pertanyaan rentang matematika gitu ya. Apa angka yang ada di antara 1 sampai 5? Jawabannya 3 mulai dari 2 gitu ya. Jadi ini cara jawabnya gitu. Terus ini misalnya kita lihat yang di sini. Ini juga tipe soal yang lain. Kemudian ini multiple numeric dengan partial credit. Jadi numerik tapi nilainya dipecah-pecah gitu ya. Atau lebih tepatnya kalau ada yang benar, ada yang kurang tepat gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ini pertanyaannya kapankah Ulysses S. Grant itu dilahirkan? Jawaban benarnya adalah 1822. Nah, di sini ada tanda kolon atau tanda titik 2 ini. Itu adalah untuk errornya ya. Plus minusnya 0. Jadi ini jawabannya eksak 1822. Correct, full credit. Nah, di sini ada tanda dibatasi oleh tanda persen. Ini ada persen, kemudian ini persen juga, ini 50. Ini berarti jawabannya kalau dia jawab 1822 dengan margin errornya itu adalah 2, artinya dia bisa jawab mulai dari 1820 sampai 1824. Kalau rentang itu yang dijawab, itu maka nilainya hanya 50% gitu ya. Kemudian kalau esai gimana cara bikin esai? Hanya pertanyaan how are you, terus dikasih kurung kurawal buka tutup yang kosong gitu. Maka itu jadi pertanyaan esai. Dan bisa dilihat di sini ada banyak penjelasan macam-macam. Nah, tentu di sini kita lihat lumayan rumit juga ya. Maksudnya kalau kita harus mengetik seperti itu di dalam Google gitu ya. Kok di dalam Google, di dalam Word, di dalam Microsoft Word ataupun di dalam Notepad ya.
Jadi di sini bisa dilihat kalau short answer kayak gimana, kalau matching itu gimana, dia ada macam-macam kayak gini. Tentu di sini lumayan walaupun tidak se bikin capek kalau kita bikin langsung soalnya di Moodle, tapi ini masih cukup lumayan banyak yang harus ditulis ya, maksudnya harus pakai kurung kurawal, harus pakai hash, harus pakai kolon dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih cara yang lebih mudah? Jadi ternyata ada juga cara kita mengenerate soal-soal dalam bentuk format GIF dengan cara yang lebih mudah. Nah, kita bisa lihat di sini, ini kita cek di sini ada 9 tipe soal yang bisa dibuat menggunakan format .gif. Cuman nanti kalau misalnya kita bikin yang gampang itu, dia cuman hanya bisa menampung 6 tipe soal, tapi itu pun 6 pun sudah lumayan banyak ya. Jadi kita back dulu. Jadi kalau gimana caranya kalau kita mau bikin format GIF yang mudah? Jadi di sini saya akan buka new tab. Saya akan searching di Google. Di sini GIF format generator, di sini udah ada muncul. Kita enter. Nah, nanti ketika sudah di enter, kita bisa klik yang ini ya, Moodle Test Creator ini ya. Kita klik. Nah, di Moodle Test Creator ini dia itu nanti akan mengenerate soal untuk Moodle tapi tipenya .gif dengan cara yang sangat simpel ya. Nah, bisa dilihat di sini nanti ini ada semacam jendela gitu, yang nanti kita bisa copy paste pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tulis di Word ataupun di Notepad ke sini. Nanti sama dia kalau udah ditulis di sini, kita tinggal klik, kalau udah selesai tinggal diklik send, nanti soal tipe .gif-nya akan di generate atau akan dihasilkan sama dia. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada contoh ya. Jadi di sini ada radio button yang ada di sini. Kalau ini diklik berarti kita itu tipe soal yang kita bikin semuanya adalah tipe single answer. Kalau yang di sini kita klik maka ini multiple choice. Kalau di sini wise selection itu adalah dia bisa mengenerate kalau misalnya kita mau bikin soal itu tipenya campuran, ada yang pilihan ganda, ada yang multiple choice, ada yang essay, ada yang numerik dan lain sebagainya. Nanti kalau kita klik wise selection ini, kita tinggal copy paste di sini. Nanti dia sendiri yang akan memutuskan, oh ini tipe soal pilihan ganda, oh ini jawaban singkat, oh ini essay, oh ini benar salah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa dicek di tanda tanyanya yang ada di sini, itu keterangannya ya. Jadi keterangannya bisa dibaca di situ, dia bisa macam-macam. Kalau others itu apa? Others itu selain yang itu di sini ada short answer, single answer, tapi yang benar lebih dari satu gitu ya. Nah, aneh ya, single answer tapi yang benar lebih dari satu. Oh, jadi maksudnya titik-titiknya tuh satu, tapi ada beberapa pilihan. Kalau kita masukkan itu jawabannya sama-sama benar. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum kita cobakan di sini ada berapa tipe soal sih yang bisa dikerjakan menggunakan situs ini. Jadi types of question managed, kita lihat this program transform 6 types ya, 6 tipe jawaban. 6 tipe soal untuk format GIF, yaitu ini jawaban singkat atau jawaban tunggal, jawaban berganda, pilihan ganda, jawaban singkat, numerical, essay, dan benar salah. Jadi ini sudah cukup lumayan banyak yang bisa dikerjakan sama dia. Nah, sekarang gimana cara kita menulisnya? Jadi kalau misalnya Anda mau bikin campuran, tipenya campuran, lebih baik kita pilih ini, klik wise selection aja. Jadi biar programnya di situ yang menentukan ini tuh tipe soalnya apa. Nah, di sini adalah contoh pilihan ganda ya, pilihan ganda dengan banyak jawaban yang benar. Oh ya, kalau ini tuh hanya tampilannya ya. Kalau kita klik di sini dia kosong. Kalau kita klik di luar dia akan muncul lagi. Tuh. Nah, di sini misalnya nih, what values can assume the square root of 4 gitu ya. Jadi akar 4 tuh berapa gitu. Jawabannya di sini ada 0 plus 2 min 2 6. Jadi jawaban yang benar ada 2. Ini multiple choice yang menggunakan 2 jawaban yang benar.
Kemudian di sini multiple choice tapi jawabannya cuma satu. Siapa yang dikubur di makam Grant di kota New York? Tidak ada Grant, Napoleon, Churchill, Mother Teresa. Jadi yang di sini jawab satu-satunya jawaban yang benar adalah Grant. Kemudian di sini ada tanda kom, ini apa? Ini adalah komentar. Jadi kalau misalnya, dan ini dikasih kurung, ini general feedback gitu ya. Anda bisa kasih komentar, bisa juga enggak, bebas ya. Jadi kalau misalnya ketika diklik Grant ternyata muncul komentarnya ini ya di general feedback. Kemudian di sini adalah salah satu contoh pertanyaan numerik ya. Berapa nilai pi atau pi sampai 3 decimal places gitu ya. Jadi ini jawabannya numerik. Jadi kalau jawaban numerik itu di sini kasih asterisk, kemudian jawabannya plus terus kolon atau titik 2 dikasih errornya. Jadi nanti ini plus minusnya itu kayak ini rentangnya. Jadi nanti ketika misalnya siswa atau mahasiswa itu menjawab, jadi selama di rentang yang itu plus minus itu masih dianggap benar gitu ya. Kemudian ini contoh benar salah. Jadi TF-nya ini nggak perlu ditulis ya. Misalnya cuman birds are mammals, kemudian di sini ada tanda bintang atau asterisk, kemudian false gitu, atau F aja dia udah bisa. Nah, keterangan lebih lanjutnya bisa dilihat di halaman information and help type of questions. Ini tadi bisa dibaca, kemudian how to use this page, nanti kita langsung aja praktek. Terus examples of questions as they should be pasted in the area. Jadi ini contoh-contoh cara gimana nulisnya supaya nanti bisa di paste gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja contohnya kayak gimana. Jadi di sini saya udah ngetik tadi contoh aja. Oh ya, di sini yang cukup menarik adalah kalau misalnya kita ingin menggunakan apa namanya rumus matematika, di sini ada pakai double apa ini, double tanda dolar gitu ya. Ini adalah format latex. Nanti kita akan bahas sedikit kalau untuk yang membutuhkan menulis rumus-rumus matematika. Oke, sekarang ini adalah contohnya. Jadi saya udah bikin tadi di sini misalnya esai. Jadi cara menulis soal esai itu gimana? Ini sangat mudah. Cuman misalnya ini pertanyaannya, jelaskan kenapa magnet selalu muncul dalam 2 kutub. Kalau kita kasih satu asterisk saja di sini, itu artinya dia soal esai. Kemudian di sini ada jawaban singkat. Setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini gitu ya. Kemudian di sini benar salah. Kecepatan proses difusi bergantung hanya pada zat terdifusinya saja. Salah. Jadi kita bikin di sini asterisk terus F. Kemudian proses difusi dipengaruhi oleh temperatur medium difusi. Benar. Kita jawab T. Jadi ini tip contoh benar salah. Kemudian untuk pilihan ganda contohnya. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup adalah, ini ada 5 pilihan. Jawaban yang benar adalah biologi gitu ya. Yang benar dikasih tanda asterisk. Kemudian di sini siapakah Bapak Proklamator Republik Indonesia? Nah, di sini ada 2, Soekarno-Hatta. Jawabannya 5 ya, maka yang di asterisk ada 2 yang dikasih bintang. Kemudian di sini berapakah nilai dari square root 3 atau ini pangkat ini kalau matematika gitu ya. Untuk yang butuh matematika ini akar kubik dari 8 gitu ya. Nah, di sini tuh ini keterangan. Jadi kalau di latex itu kan apa namanya? Jadi kalau di latex itu cara nulisnya tuh gini, single dollar dijepit di antaranya itu nanti ada rumusan tipe latex yang kita inginkan. Ini 2x kuadrat gitu ya. Tapi kalau di Moodle kita langsung ngetik di Moodle-nya itu dia sama rumusnya 2x kuadrat itu nulisnya kayak gini, cuman dia dijepitnya bukan di tanda dolar lagi, tapi di tanda garis miring dan kurung buka kurung tutup biasa, cuman di depan kurung buka kurung tutupnya itu ada slashnya, ada garis miringnya ya, maka dia akan dianggap sebagai rumus matematika. Nah, ini standar Moodle sih, cuman kalau kita lihat di sini tadi ternyata dia untuk generatornya ini dia bisa juga nerima tanda double dollar ya, double dollar. Coba kita pakai tanda yang ini dan kita lihat di hasilnya nanti kayak gimana, apakah bisa. Jadi ternyata latex itu juga bisa sih pakai double dollar gitu, tapi di sini kita akan coba ganti dengan double dollar. Nah, tandanya gini ya, jadi double dollar. Oke. Nah, ini enggak, ini cuman komentar, nanti kita hapus. Jadi ini pakai double dollar.
Oke, kita ganti dulu semua. Jadi ini jawaban benarnya ada 3 ya. Jadi akar kubik dari 8 itu ada 32. Terus sisanya pokoknya yang ada tanda asterisknya ini asterisk, ini asterisk, asterisk, itu berarti benar. Sisanya adalah bilangan kompleks. Oke. Ini hanya untuk contoh bagi yang membutuhkan tampilan matematika ya. Jadi asalkan sudah pernah menggunakan ngetik pakai latex itu, maka dia nggak masalah. Jadi di dalam Moodle pasti bisa juga. Nah, kemudian di sini berapakah nilai pi sampai ketelitian 3 desimal. Ini contohnya saya cuma copy paste dari yang tadi itu ya, yang di website tadi. Ini pakai tanda dolar gitu. Saya juga ingin baru mencoba ini apakah bisa pakai tanda dolar. Yang sudah jelas saya coba adalah pakai kurung buka kurung tutup dengan tanda slashnya, ini jelas sudah bisa. Cuman sekarang kita akan coba pakai yang tanda dolar. Kita hapus saja ini hanya komentar, dihapus saja. Nah, di sini kita lihat ada 6 tipe soal ya. Jadi esai, jawaban singkat, benar salah, pilihan ganda dengan beberapa jawaban yang benar. Kemudian ini ada 2 contoh soal pilihan ganda jawaban yang benarnya, ada 1, 2, proklamator dan nilai dari akar kubik dari 8. Kemudian di sini jawaban numerik cuman kayak gini aja. Jadi sangat simpel ya, sangat simpel. Kalau sudah kita bikin kayak gini, kita bisa copy ya, kita copy, kemudian kita paste ke dalam sini. Oke, kita paste. Nah, sekarang jawabannya udah kita paste di sini. Yang tadi kan jawaban numerik dan lain sebagainya itu hanya keterangan, kita hapus. Jadi hanya tinggal pertanyaannya saja. Kemudian pilihan ganda ini juga hapus. Mana lagi yang dihapus? Ini hapus. Benar salah juga dihapus. Ini cuman keterangan tadi ya. Jawaban singkat hapus. Kemudian esai. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Ini jelaskan kenapa magnet selalu muncul dalam dua kutub. Cuman titik, ini berarti ini esai. Ini cuma titik 1 dikasih 1 jawaban, ini berarti dia pilihan jawaban singkat yang jawabannya udah pasti itu gitu. Kemudian kecepatan proses difusi. Nah, ini kalau TF ini dikasih TF ini pasti benar salah. Kemudian ini kalau kayak gini ini pilihan ganda. Kemudian ini adalah kalau asterisknya ada beberapa, ini berarti pilihan ganda dengan beberapa jawaban yang benar kayak gini. Kemudian yang ini adalah soal isian. Jadi soal isian angka numerik itu kita isi angkanya. Kalau kita mau kasih ketelitian error, kita kasih ini tanda kolon terus toleransinya. Kemudian di sini jangan lupa kita pilih wise selection karena ini tipenya macam-macam dalam satu batch ini isinya macam-macam, jadi kita pilih wise selection biar dia yang milih. Kemudian di sini ada wrong answer handling. Jadi kalau bagaimana kita ingin menghandle jawaban yang salah, kalau misalnya single answer mode untuk jawaban yang tunggal, misalnya jawabannya bisa berulang-ulang, tiap kali dia menjawab salah dikurangi berapa persen, itu bisa diatur di sini. Bisa juga diatur di Moodle-nya atau bisa juga diatur dari sini. Kalau ini multiple answer mode, jadi way erroneous responses, ini apa ini? Setiap jawaban yang salah akan dikurangi, ya intinya setiap jawabannya keliru nanti pasti dia malah jadi minus gitu ya, ada minusnya gitu. Kemudian ini exam identifier, ini hanya untuk identifikasi aja, jadi boleh diisi boleh enggak, misalnya diisi kuis 1 gitu ya. Kemudian name-nya itu apa, nama filenya nanti apa, misalnya kuis coba gitu misalnya. Nah, ini misalnya ID or email, ini only donors, jadi kalau Anda nggak nyumbang nggak usah diisi ya. Di sini kan ada donasi ya di halaman atas, donate gitu ya. Oke. Kemudian
Ini kalau ada special character yang nggak bisa di encode pakai UTF-8, ini diklik, tapi kalau semuanya normal nggak usah, dibiarkan aja. Kalau udah tinggal kita klik send. Begitu diklik send, maka dia akan nge-save. Kita save di desktop aja. Ini ya namanya quiz coba tadi, kita save. Nah di sini udah ada quiz coba, kita lihat bentuknya kayak apa. Nah kayak gini. Jadi ini udah bentuk file dengan format GIF ya. Kalau kayak gini kan dilihatnya berantakan ya, tapi coba kita lihat, kita akan copy paste ke Word, Microsoft Word. Bentuknya kayak apa sih? Nah, jadi format GIF yang benar itu harusnya nulisnya kayak apa? Nah harusnya nulisnya kayak gini ya. Jadi intinya pertanyaan generator GIF generator tadi adalah kita cuman bikin simple kayak gini ya. Tentu ini nggak dipakai ya, yang merah-merah ini nggak ditulis. Intinya cuman yang jelaskan setiap ini cuman kasih tanda asterisk gitu, sama dia langsung diubah formatnya menjadi kayak gini, format GIF beneran ya. Jadi di sini adalah tadi nama soalnya, kemudian ini baru soalnya di sini ya, soalnya. Terus ini jawabannya, kalau tanda kurung gini aja, kurung kurawal buka tutup, ini berarti esai. Terus ini berarti isian singkat. Ini tadi kan true false ya, terus ya langsung jadi false, yang ini langsung jadi true. Terus yang ini udah ke format dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian di sini udah ke format dalam bentuk multiple answer ya, tapi sama dia langsung diubah di sini. Perhatikan di sini kan nilai benarnya itu adalah Soekarno-Hatta ya, Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sini berarti dia persentasenya 50-50. Kalau dia cuma jawab salah satu, maka skornya hanya setengahnya. Kalau dia jawab dua-duanya baru 100% nilainya. Nah kalau salah gimana? Ini defaultnya sama dia langsung min 100%. Jadi kalau itu di klik salah gitu, dia langsung min 1 gitu, atau min 10 tergantung kita mau kasih nilai berapa gitu ya. Berarti ini jawaban salahnya tuh ngurangin. Kalau ini nggak mau dikurangin, ini diganti 0 ya, ini diganti 0. Kalau kayak gini kan ngurangin, orang hati-hati ya, orang hati-hati mau jawab, wah ini kalau saya salah jawab malah minus. Jadi harus benar-benar yakin gitu ya, kalau dia multiple choice dengan multiple answer ya. Terus yang di sini juga ini jawabannya cuma ada 4, kalau ini pilihannya 5, ini pilihannya cuma 4. Karena jawaban benarnya cuma 3 tadi 2, dan yang di sini nih apa yang bilangan apa namanya ini bilangan kompleks, maka di sini masing-masing 33,33% ya. Sehingga kalau tiga-tiganya dijawab baru dia 100%. Kalau dia jawab yang salah di sini, maka hasilnya adalah minus 100%. Kemudian yang ini yang numerik, jawaban numerik kayak gini, yang benar adalah 3,14 plus minus 0,0005 gitu ya. Jadi ini adalah bentuk tampilan kalau kita mau sejak awal langsung secara benar mengetik dalam bentuk format GIF. Tapi kalau ingin pakai GIF generator tadi, kita cuman kayak gini, simple aja, terus diubah ke GIF generator, terus kita akan upload. Yang diupload itu adalah yang bentuk teks ini ya, yang di notepad ini yang diupload ke Moodle nanti, bukan yang di Word ini ya. Oke, sekarang gimana kita mau upload? Nah, kita kembali ke halaman Moodle kita. Jadi di sini kita pilih yang GIF format ya, GIF format. Kemudian habis itu di general ini kita masukkan kategori soalnya kemana. Nah di sini kalau kita belum punya kategori yang kita inginkan, kalau Anda sudah buat kategori ya bisa masukin kategori, misalnya hukum 1 termodinamika, hukum 2 atau temperatur kalor, teori kinetik gas dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda belum tentukan kategorinya dan ternyata kategorinya campuran, tentu Anda harus bikin kategorinya dulu. Mari kita misalnya jadi ditampung dulu, nanti kalau udah di dalam tampungan itu baru kita bisa pindah ke kategori-kategori yang sesuai. Tapi kalau itu udah sesuai kategorinya sama semua, Anda langsung klik sesuai dengan kategori yang diinginkan. Nah dalam kasus yang sekarang, karena saya nggak punya kategorinya campuran, nggak ada kategori yang pas di situ, saya buat kategori dulu yang baru. Jadi di sini di bank pertanyaan kita pilih kategori. Kalau dari sini tentu di atas ini kita klik yang kategori ini ya. Dari sini aja juga bisa, di kategori ini kita klik kategori. Ntar deh, atau kita nggak apa-apa di leave dulu, kita tinggalkan dulu karena belum kita import. Kita bikin kategori apa ya, misalnya tampungan gitu.
Jadi nanti kita tampung dulu, nanti habis itu setelah ditampung itu baru kita sesuaikan ke kategori-kategori yang sesuai gitu ya. Terus add kategori. Nah di sini udah muncul, di sini ada namanya tampungan ya. Soalnya masih 0. Tuh, kalau udah kita kembali ke halaman import. Kita klik gift format. Di general ini kita pilih tadi tampungan misalnya. Nah karena kategorinya misalnya nyampur gitu, ditampung dulu. Kemudian nah di sini kita bisa drag and drop di daerah ini. Kita lihat tadi kan kita di desktop ya, kita simpan di desktop. Ini kuis coba ini kan ya, kita drag and drop sekarang. Kita drag and drop ke sini ya. Nah dia udah terupload karena filenya cuma .text jadi sangat kecil ukurannya. Kita import. Oke, di sini udah muncul ada 8 soal yang sesuai yang kita bikin tadi, berarti importingnya sukses. Terus kita continue. Ya, berarti di sini kita udah ada 8 soal di sini. Dan lihat di sini tipe-tipenya ini kan simbol tipenya udah disesuaikan sama dia ya. Yang ini adalah esai. Kemudian ini yang kayak gini ini multiple choice, ada 3 multiple choice. Kemudian yang di sini ada numerical, di sini ada short answer, di sini ada true false. True false-nya ada 2, benar salahnya 2. Nah, kita bisa lihat satu-satu sekarang. Mulai dari yang ini. Kita lihat yang esai kayak apa bentuk previewnya, jadi dia kayak gini. Nah, ini kan soal esai ya. Jelaskan kenapa magnet selalu muncul dalam dua kutub. Nanti mahasiswa jawab di bagian ini. Nah, kemudian yang di sini yang pilihan ganda. Kita lihat. Nah ini pilihan ganda yang jawabannya tunggal, pilih 1 gitu ya. Ilmu yang belajar tentang makhluk hidup adalah pilih 1 di sini. Kemudian yang ini adalah pilihan ganda yang jawabannya bisa lebih dari 1. Select one or more ya. Siapakah bapak programator Indonesia? Jadi Soekarno dan Muhammad Hatta. Tutup. Kemudian kita lihat yang ini. Berapakah nilai dari? Oh ya, jadi oke, jadi munculnya ternyata kurang bagus kalau kita pakai tanda double $, karena kan saya inginnya ini akar kubik dari 8 ini munculnya di sini ya, enggak terus dia misah-misah kayak gitu. Jadi nanti ada solusinya, tapi kita lihat dulu bahasanya di sini muncul gitu ya. Oke, jadi solusinya kita bisa edit. Jadi kalau setelah kita upload ternyata ada yang perlu kita edit, kita bisa edit di sini. Ini di tanda gear ini ada edit, kita klik edit. Dan kan soalnya tadi ya, soalnya. Jadi kita ganti tanda dolarnya dengan tanda untuk Moodle yaitu slash kemudian kurung. Yang di sini juga slash kurung tutup gitu ya. Kemudian yang di sini juga jawabannya tadi gimana? Kita lihat. Ini question text, general feedback, answers. Nah ini answernya. Oh ini kayaknya yang salah ini, bukan yang ini. Tapi ini juga sama aja. Ini kita save changes dulu. Save and continue editing. Ini yang P tadi ya, preview. Nah yang udah bener kan, berapakah nilai P sampai ketelitian 3 desimal? Jawabannya di sini numerik ya. Kita lihat yang kembali ke soal tadi yang mau diedit, bukan yang ini. Yang mau diedit tadi adalah yang pilihan ganda. Oh ini yang ini ya. Nah ini kan, ini mau kita buat di sini. Kita tutup dulu. Kita edit. Nah yang diedit adalah ini, diganti garis miring kurung buka. Di sini adalah garis miring kurung tutup. Nah, di sini juga diganti yang pilihan ABC-nya tadi. Dia otomatis sudah di sini. Garis miring kurung buka, garis miring kurung tutup. Jadi satu lagi ketika nilai untuk nilai soalnya, kalau kita pakai yang gift tadi itu langsung dia jadi 1 di sini. Kalau mau diganti 10 atau apa atau 100 itu juga kita harus masuk ke edit ya.
Tapi nanti pun ketika kita bikin kuis pun sebenarnya bisa di ini nggak perlu diubah. Jadi di kuisnya, di settingan kuisnya udah langsung nilai maksimal 100 gitu misalnya. Jadi nanti dia otomatis jadi 100 gitu. Ini kita ubah dulu, garis miring buka, di sini garis miring tutup, di sini juga garis miring buka, garis miring tutup gitu. Garis miring buka, garis miring tutup. Dah. Kalau sudah, nah ini setting-setting juga langsung bisa diubah di sini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ingin setting tambahan, yang penting kan soalnya udah terupload dulu. Settingnya itu bisa belakangan setelah dia ada di Moodle. Kita klik ini, udah di save, kemudian kita preview. Nah sekarang kan tampilannya udah lebih bagus ya, jadi bisa pilih satu atau lebih gitu. Oke, kita kembali lagi. Kemudian dari yang ini tadi kita punya ini numerik, udah kita lihat ini numerik ya, numeriknya juga udah. Kemudian ini isian singkat tadi yang hari Kartini itu ya. Kemudian yang di sini yang benar salah tadi, benar salah jadinya ini true false. Di sini juga jadinya benar salah gitu ya. Nah jadi itu cara mudah untuk mengimport soal menggunakan format GIF gitu ya. Jadi ini soalnya udah tersimpan di bank soal, siap untuk dipergunakan. Jadi misalkan salah satu ingin saya pindah ke ke kategori yang lain, jadi misalnya kita pilih aja yang mau dipindah yang mana, misalnya ini, kemudian move to, nah ini kategorinya dipindah, terus diklik move to gitu ya. Nah jadi itu sekian saja cara untuk mengimport soal 6 tipe soal ya, jadi menggunakan Moodle Test Creator ini dengan tipe GIF ya. Kalau Anda mau ketik sendiri menggunakan format GIF tadi, malah formatnya lebih banyak, ada 9 tipe format soal yang bisa diimport, tapi 6 pun sudah lumayan banyak ya. Jadi kalau soalnya tidak sampai yang rumit-rumit, kita bisa aja gunakan ini Moodle Test Creator ini ya, untuk mengimport dalam bentuk format yang sederhana, hanya macam gini, bisa ke dalam Moodle. Ya mungkin sekian saja untuk tutorial bagaimana mengimport soal dalam format GIF ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.